lagi di videonya Diera Natania. Dan hari ini berbeda dari biasanya. Biasanya kalau di playlist di Ends Garden, gue di garden pegang-pegang tanah, terus kotor-kotoran untuk menanam tumbuhan. Tapi di video kali ini gue pengen duduk santai aja sama kalian, dan kita mau membicarakan tentang tanaman apa aja sih yang bisa kita tanam semasa pandemi seperti ini. Jadi tanaman-tanaman yang akan gue mention ini sangat mudah untuk ditanam, cepet banget panennya, dan pastinya enak untuk dimakan. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk tahu, silahkan diikuti videonya. Gue ini kan sekolahnya pertanian, dan dari semester 1 sampai semester akhir itu gue selalu menanam tumbuhan. Setiap tahun tuh pasti berbagai macam tanaman kita tanam. Terus setelah gue lulus pun gue punya garden sendiri kalau misalnya kalian belum tahu, dan gue udah tanam berbagai macam tanaman. Jadi boleh dibilang gue udah ada experience lah untuk menanam tumbuhan. Jadi apa yang akan gue bahas di video kali ini itu 100% dari pengalaman gue, dan gue juga udah belajar sendiri karena jurusan gue kan pertanian, jadi gue lumayan memahami tentang tumbuhan lah. Jadi langsung aja kita masuk ke tanaman yang pertama, yaitu tanaman berdaun seperti kangkung atau bayam. Nah, karena gue tinggal di Jepang, gue emang nggak pernah nanam kangkung, tapi menurut apa yang pernah gue pelajari, bayam dan kangkung ini sebenarnya nggak terlalu jauh beda cara menanamnya. Jadi kalian tinggal beli aja bibitnya, dan soal bibit ini akan gue bahas lagi ntar ya setelah gue selesai bahas tumbuhan-tumbuhan, karena ada yang mau gue bicarain tentang bibit. Oke, setelah kalian punya bibitnya, kalian tinggal siapin medianya, terus tinggal ditanam, dan dalam kurun waktu sekitar 40-60 hari, ini udah bisa langsung ditanam. Nah, kalau misalnya kalian punya pekarangan sendiri, ini bagus banget, soalnya tumbuhan itu pasti 100% lebih baik ditanam di tempat yang lebih luas, di pokoknya kayak alam terbuka, di pekarangan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya pekarangan, nggak masalah sama sekali, kalian bisa pakai pot aja yang kecil, yang ukurannya tuh sebenarnya nggak usah terlalu gede, kayak dari 1 liter juga udah bisa. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai pot, kalian bisa sediain aqua botol bekas, kalian bolongin bagian bawahnya, terus kalian bisa tanam di situ. Setelah itu ada salada, atau kalau di Jepang kita sebutnya lettuce sebenarnya, dan lettuce ini punya berbagai macam varietas sih, seperti sunny lettuce, terus ada green lettuce, terus ada lettuce biasa yang bulat. Nah, kalau gue sendiri, gue paling rekomendasiin ke teman-teman ini adalah green lettuce. Jadi ini adalah jenis daun selada yang biasanya kita makan untuk salad. Jadi dimakan gitu aja, nggak perlu dimasak. Dan ini rasanya tuh enak banget, fresh banget, dan cepet banget numbuhnya. Kalian tinggal siapin aja aqua botol bekas yang udah dibolongin, terus kalian isi dengan tanah, terus kalian kasih bibitnya. Dalam kurun waktu sekitar 50-60 hari ini udah bisa dipanen. Dan satu tips dari gue, kalau misalnya kalian mau nanam selada dengan lebih cepat, kalian tinggal beli aja satu selada yang utuh gitu ya di supermarket, terus kalian gunting daunnya, tapi jangan sampai paling bawah, kalian sisain sedikit, mungkin sekitar 5 cm, dan bagian 5 cm nya itu kalian celupin ke air. Nanti setelah tumbuh akar, kalian bisa tanam lagi ke media tanam pot sekitar 1 liter, terus itu akan tumbuh lagi daun-daun baru yang bisa kalian makan. Nah, yang selanjutnya ada tomat cherry. Tomat cherry ini adalah tomat yang kecil-kecil gitu ya, kayak buah cherry, tapi rasanya udah pasti rasa tomat. Nah, tomat cherry ini gampang banget, kalian bisa tanam aja langsung tunasnya di pot yang ukurannya 10-15 liter, atau di ground biasa ya, di pekarangan. Apalagi tomat cherry ini sebenarnya tumbuhannya tuh nggak gitu rewel, udah gitu panennya tuh lumayan banyak, jadi enak banget untuk ditanam di rumah sendiri. Nah, tapi karena tomat cherry ini dia tuh memanjang ke atas gitu, jadi kalian akan membutuhkan sebuah seperti pilar gitu untuk membantu si tomat ini berdiri nanti. Nah, terus yang kedua, tumbuhan tomat itu dia akan memanjang ke atas, dan kalau misalnya kalian nggak potong pucuknya, dia akan memanjang terus ke atas. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian udah tanam terus udah mencapai ketinggian tertentu, kalian harus potong pucuknya supaya nggak terlalu tinggi. Dan tanaman tomat cherry ini udah bisa kalian panen dalam waktu sekitar 60 hari aja. Terus di sini yang harus kalian perhatikan adalah tanamnya tomat cherry ya di rumah. Kalau misalnya kalian beginner dan mau ditanam di dalam rumah, apalagi di pot, kalian harus tanamnya tomat cherry. Kalau misalnya tomat besar, lebih challenging dan lebih agak rewel tanamannya. Yang selanjutnya ada wortel. Secara pribadi gue suka banget nanam wortel karena gampang banget dan tumbuhannya tuh nggak rewel sama sekali. Kalian bisa sediain pot
sekitar 15-20 cm. Pokoknya pastiin aja pot kalian itu lebih dalam dari 15 cm. Terus kalian tinggal kasih bibitnya dengan jarak sekitar 10 cm setiap bibit. Terus kalian tinggal siram setiap hari dan itu akan tumbuh terus. Dan kalau misalnya udah sekitar 100-120 hari, kalian udah bisa panen. Yang selanjutnya adalah tanaman yang disukai sama semua orang Indonesia, yaitu tanaman cabai. Tanaman cabai itu salah satu tanaman yang paling gampang untuk ditanam di pekarangan, di dalam rumah, atau dimanapun itu. Pokoknya gampang banget. Karena tanaman cabai itu sebenarnya dia tuh lumayan tahan terhadap hama, jadi perawatannya tuh gampang banget. Karena cabai itu kan pedas kan, terus kebanyakan serangga-serangga itu tuh nggak suka sama rasa pedas dari si cabai ini. Jadi jarang banget ada serangga yang mau menyerang, biasanya sih seperti itu ya. Selain itu, tanaman cabai juga cepat bertunas, cepat bertumbuh, dan cepat berbunga, cepat berbuah. Terus buahnya juga biasanya tuh lumayan banyak. Tanaman cabai hanya membutuhkan sekitar 60-80 hari sampai bisa dipanen. Dan panennya ini biasanya tuh nggak langsung habis gitu. Biasanya dia panennya tuh bisa sedikit-sedikit, nanti dia muncul bunga lagi, terus panen lagi, dan jadi berkesinambungan istilahnya. Selanjutnya adalah tanaman timun. Nah, tanaman timun ini sebenarnya gue lebih rekomendasiin untuk kalian yang punya ground sendiri atau pekarangan sendiri. Soalnya tanaman timun ini tuh dia jenis tanaman yang punya sulur dan dia akan merambat ke bagian dinding-dinding yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kalian tanam di dalam rumah, itu kemungkinan dia akan memanjang terus dan dia akan mengaitkan sulur-sulurnya itu ke bagian-bagian tembok atau pokoknya bagian rumah kalian gitu, kayak seperti kaki meja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pekarangan, gue saranin kalian tanam aja di bagian pagar rumah supaya sulurnya itu nanti akan menempel ke bagian pagar rumah gitu. Nah, tanaman timun ini sendiri gampang banget ditanamnya, cuma kalau tanaman timun itu lebih membutuhkan banyak air, jadi kalian harus sering-sering kasih air. Dan udah bisa dipanen dari sekitar 60-80 hari, dan panennya juga itu sama kayak tanaman cabai tadi, nggak langsung semuanya tapi bergiliran gitu, ada ronde 1, ronde 2 gitu istilahnya. Yang selanjutnya adalah terong. Jadi terong ini juga masih satu family atau satu suku tanaman dengan cabai atau dengan tomat. Jadi tanamnya juga mirip-mirip ya caranya. Untuk tanaman terong kalian akan membutuhkan pot sekitar 20 liter kalau misalnya kalian nggak punya pekarangan. Dan kalian tinggal tanam aja. Terus dalam sekitar waktu 60-80 hari ini udah bisa dipanen. Gue tanam terong setiap tahun dan tahun ini terong gue banyak banget hasilnya dan rasanya tuh enak banget. Makanya gue pengen rekomendasiin ke kalian juga. Apalagi kalau kalian suka makan terong, pasti seneng banget untuk menanam terong. Oke, jadi itu dia 8 tanaman termudah yang bisa kalian tanam sendiri di pekarangan atau di pot rumah kalian. Nah, sedikit tips dari gue untuk menyediakan media tanam. Pertama-tama kalian tinggal sediain aja pot seperti yang tadi gue udah sebutin. Nah, pot ini nggak harus pot-pot cantik estetik yang dijual di IKEA gitu. Kalian bisa pakai bekas-bekas botol, bekas-bekas ember, itu nggak masalah sama sekali. Pokoknya yang ada di rumah aja. Terus kalian tinggal isi dengan tanah, dan kalau misalnya kalian mau pakai pupuk NPK, kalian bisa masukin pupuk. Tapi menurut gue pribadi, kalau misalnya untuk konsumsi sendiri sih nggak perlu pakai pupuk juga udah bisa, biasanya sih gitu. Terus untuk perawatannya, yang pasti nih kalian nggak boleh sampai lupa kasih air. Harus dikasih air setiap hari, pagi dan sore. Soalnya Indonesia itu kan panas banget kan. Jadi airnya tuh biasanya menguap dari tanahnya. Kalau misalnya menguap, nanti nutrisinya nggak bisa masuk ke dalam tumbuhan tanaman. Jadi kalian harus pastiin tanahnya tuh nggak boleh sampai kering. Terus setelah itu, untuk kalian yang mau pakai pupuk NPK, kalian bisa tambahin pupuknya setelah tumbuhan-tumbuhan kalian itu berbunga. Soalnya pada saat tumbuhan itu berbunga, itu adalah tanda dimana dia mau membentuk buah. Dan pas membentuk buah itu, dia membutuhkan banyak banget nutrisi. Kalau misalnya nutrisinya nggak cukup, takutnya nanti buahnya kecil, atau buahnya asem, atau buahnya malah nggak kebentuk sama sekali. Jadi pastiin untuk kalian yang mau pakai pupuk NPK, harus 2 kali dikasihnya. Pertama pada saat tanam, dan kedua pada saat sudah berbunga.
Nah, satu lagi yang pengen gue bicarain sama teman-teman ini tentang bibit dan tunas. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali banget mencoba bercocok tanam, gue rekomendasiin banget kalian untuk beli tunas aja di toko tunas. Jangan tanam dari bibit kecuali untuk tanaman bayam, kangkung, dan salada. Karena tumbuhan itu biasanya paling gampang mati itu dalam bentuk dia masih tunas. Kesalahan sedikit itu bisa menyebabkan kematian dari tunas-tunas kalian. Jadi lebih baik kalian beli aja tunas, tapi kalau misalnya kalian mau coba sendiri untuk tanam dari bibit, nggak masalah sama sekali. Kalian bisa coba seperti yang gue coba ini, gue tinggal pakai aja plastik bekas dari supermarket, gue isi dengan tanah, terus ini gue sebar bibitnya, dan setelah tumbuh-tumbuh tunas kayak gini, nanti tinggal gue pindahin ke media tanam yang lebih besar dengan jarak-jarak yang dibutuhkan oleh tanamannya masing-masing. Oke, jadi sekian yang mau gue sharing hari ini. Kalau misalnya kalian punya request, tulis aja langsung di bawah. Terus, kalau misalnya kalian tertarik untuk nonton video-video tentang bercocok tanam lainnya, kalian bisa langsung subscribe aja, soalnya gue akan update tanaman-tanaman gue setiap minggunya. Oke, jadi selamat mencoba, semoga berhasil. Bye-bye!